Jadilah khairu umat, jadilah umat mulia. Luruskan niat dan dapatkanlah barisan, maju ke depan tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Terus bergerak, berpikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu umat, jadilah umat mulia. Terus bergerak, berpikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu umat, jadilah umat mulia. Jadilah umat mulia, jadilah umat mulia. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Terus bergerak, berpikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu umat, jadilah umat mulia. Luruskan niat dan dapatkanlah barisan, maju ke depan tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Luruskan niat dan dapatkanlah barisan, maju ke depan tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Terus bergerak, berpikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu umat, jadilah umat mulia. Terus bergerak, berpikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu umat, jadilah umat mulia. Jadilah umat mulia, jadilah umat mulia. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayo
berpikir dan bekerja. Kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu umat, jadilah umat mulia. Luruskan niat dan dapatkanlah barisan, maju ke depan tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Luruskan niat dan dapatkanlah barisan, maju ke depan tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Terus bergerak, berpikir dan bekerja. Kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu umat, jadilah umat mulia. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hakim, al-zawadil karim, al-azizil rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa fatara as-samawati wal arda bi qudratihi, wa dabbarul umuri bi hikmatihi, wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadati. Fatariq wadihun lil qasidin wa dalilu alaihi daihun lin nazirin, walakin Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama pujian serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya, nikmatnya yang tak terhingga, hingga taufiknya. Allah mudahkan kita untuk hadir pada kesempatan waktu duha yang insya Allah diberkahi ini dalam majelis kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustadz Yuwana Riantisna selaku mudir Ma'had Khadimus Sunnah. Salawat beserta salamnya tercurah limpahkan pada peduah kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umat mutaakhirin ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Majlis Soldah dan juga siapapun yang menyimak acara atau kajian pada majlis kajian Riyadhus Shalihin ini, insya Allah pada kesempatan ini
hari Senin bertepatan dengan 3 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Kita akan melanjutkan kembali bab ke-60 ya, terkait dengan bab tentang murah hati, dermawan, serta berinfak di dalam kebaikan dan siqah billahi ta'ala, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, guru kita Ustaz Yuwana Rian Pisna insyaallah sudah tampak hadir di majlis kita, dan insyaallah yang menjadi petugas atau mukri pada kesempatan pagi ini insyaallah akan disampaikan oleh Akhina Diaj, ya, Akhina Diaj. Mudah-mudahan beliau sudah hadir di majlis kita. Ya. Ustaz Yuwana, bagaimana kabarnya? Sehat, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan sehat walafiat, keluarga besar, serta perlindungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin sahabat Majlis Soldah, majlis kita ini, majlis kita Riyadhus Shalihin juga insyaallah live secara langsung di Facebook dan di YouTube. Bagi yang berhalangan bergabung dengan kita di Zoom, ruangan Zoom ini, mungkin bisa menginformasikan kepada saudara yang lain atau sahabatnya untuk bisa mengaksesnya di Facebook. Untuk menambah keberkahan majlis kita ini, mari kita buka dengan membacakan Ummul Quran dengan niatan juga sebagai wasilah Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita, Allah berikan kesehatan, Allah berikan penjagaan kepada guru-guru kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan istiqomah dalam ketaatan. Kita doakan juga Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada siapapun yang kita kenal. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustaz Yuwana Rian Pisna dan kepada Akhina Dias sebagai petugas mukri, mohon untuk dipersiapkan. Kepada Ustaz, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada saat yang berbahagia ini, di haflah mubarakah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia yang begitu luar biasa. Dan ini adalah perkara yang senantiasa kita syukuri pada setiap kesempatan kita, karena setiap detak jantung kita adalah nikmat, setiap langkah kita adalah nikmat, setiap helaan napas kita juga adalah nikmat, setiap kendipan mata kita juga adalah nikmat,
semua yang melekat pada diri kita semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang oleh karenanya kita senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah tambah nikmat tersebut. Shalawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah di dalam mengemban risalah Islam, yang senantiasa istiqomah di dalam mengkaji Islam dan juga mengamalkannya. Bapak Ibu hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain, pada kesempatan yang mulia ini adalah pertemuan yang ke-10 di bagian yang ketiga. Berarti ini adalah pertemuan terakhir ya di sesi yang ketiga ini. Di bagian yang ketiga ini, karena kita sudah mulai bagian 1, 10 kali pertemuan, bagian kedua 10 kali pertemuan, dan sekarang bagian ketiga 10 kali pertemuan. Alhamdulillah, tak terasa sejak awal sampai dengan sekarang kita sudah masuk berarti 30 pertemuan ya. Kita masuk ke pertemuan yang ke-30, alhamdulillah. Ini semua karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu begitu luar biasa yang Allah berikan. Dan di antara nikmat tersebut adalah kebersamaan kita dalam majelis ilmu, dalam majelis hadis. Baik, kita akan masuk dalam satu bab baru, ya, yaitu bab berkaitan dengan murah hati dan berinfak. Ya. Silahkan dibuka kitabnya. Silahkan dibuka kitabnya. Bagi yang belum. Baik, silahkan. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita mudah-mudahan bisa membahas ya minimal satu bab ya, atau paling tidak 2 bab ya, karena bab yang kedua yakni bab 61 ini sedikit dan masih terkait ya, sedikit dan masih terkait. Jadi mudah-mudahan bisa 2 bab, bab 60, yang berikutnya adalah bab 61 ya. Insya Allah kita sudah sudah memulai tadi dengan mul kitab, dan selanjutnya kita akan lanjutkan pembacaan dan juga ta'liq atau komentar atau penjelasan atau syarah terhadap hadis-hadis yang nanti akan dibacakan. Baik, silakan untuk dibacakan. Mungkin bisa dibantu mukrinya siapa untuk membaca apa yang akan kita kaji pada pada pagi hari ini. Mas Diaz El-Fadani, silakan untuk dibaca. Sepertinya belum tampak hadir, Ustaz. Ya. Mungkin ikhwan yang lain silahkan, untuk sahabat yang lain, siapa yang bersedia untuk menjadi mukri? Tafadhol. Baik. Ya, kalau tidak ada kita ini aja. Kita bantu, Ustaz. Boleh. Ada. Ya. Silakan. Baik. Alhamdulillah. Silakan Mas Niko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 60, Babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi. Saqata billahi ta'ala. Siqatan. Siqata billahi ta'ala
Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khair وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَقَالَ تَعَالَى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Iwapila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang ke-60 ini adalah bab yang sangat penting, yaitu bab tentang babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Bab tentang karam, murah hati, atau kedermawanan sama saja, murah hati, wal jud, kedermawanan, wal infak, dan berinfak dalam kebaikan, fi wujuhil khair, ya, untuk ditujukan kepada kebaikan, thiqatan, sebagai bentuk kesikohan atau keyakinan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bab tentang murah hati, dermawan, berinfak, dan itu didasarkan pada keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan, ya. Thiqah itu kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah keyakinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengutip beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya adalah yakni Quran surah Saba ayat 39, di mana dikatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dikatakan bahwa dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya. Ini janji dari Allah, ya. Jadi baginya, lahu, baginya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, ya, min syai'in, dari sesuatu, maka dialah Allah yang menggantinya. Jadi mengganti apa yang kita keluarkan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti penjelasannya agak panjang. Janji dalam bentuk menggantinya itu mengganti dalam bentuk apa? Nah, ini panjang ceritanya nanti. Jadi tidak harus atau tidak selalu diganti dengan sifatnya tunai, karena ini bukan jual beli. Kalau ingin untung, ya, kalau ingin untung itu bukan bersedekah. Kalau ingin untung material, ya, hitung-hitungan, itu dengan berdagang, berjualan. Ya. Jadi bahwa Allah akan mengganti, ya. Allah akan mengganti, ya. Mengganti dalam bentuk harta lagi, ya, bisa. Dalam bentuk yang lain, kesehatan, bisa. Dalam bentuk ketenangan, ya. Dalam bentuk kebaikan, ya. Dalam bentuk kemudahan juga. Nah, jadi bentuk menggantinya banyak. Ya. Yang keliru adalah kalau kita menginfakkan, misalnya menginfakkan 1.000 rupiah langsung berharap, aduh kapan nih jadi 10.000 gitu, ya. Nah, kadang-kadang kadang-kadang motivator sedekah juga
harus betul-betul bisa mengontrol diri agar tidak mengesankan bahwa bersedekah itu seperti bertransaksi jual beli gitu, seperti bertransaksi pinjam meminjam dengan manusia yang langsung tunai mungkin pada hari itu. Karena tidak sedikit orang yang bersedekah, ya, kemudian Allah berikan kembaliannya dalam bentuk berbagai macam kemudahan, ya, dalam banyak hal Allah berikan kemudahan. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 272 itu juga kurang lebih sama, disebutkan bahwa apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan dari di jalan Allah, wa ma tunfiqu min khairin, ya. Jadi apa saja yang kamu nafkahkan min khairin, yang dari kebaikan, dari hal-hal yang baik, dari harta yang baik, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri, ya, fali anfusikum, untuk kamu sendiri. Kemudian dikatakan juga wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu, menafkahkan sesuatu, melainkan karena mencari keridhaan Allah, untuk mendapatkan wajah Allah, yakni ridha Allah. Wajhullah itu adalah ridha Allah. Kemudian juga disebutkan pada lanjutannya adalah dan apa yang saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup, ya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau tidak akan merasa teraniaya. Ini jelas dikatakan wa ma tunfiqu min khairin tuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu belanjakan, min khairin, dari yang baik, maka tuwaffa, Allah akan cukupkan, Allah akan penuhi ilaikum, kepada kalian, wa antum, dan kalian la tuzlamun. La tuzlamun itu berarti kalian tidak akan merasa teraniaya, terzalimi. Begitu. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, ya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari perkara yang baik, yakni di jalan Allah tentu saja, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui maksudnya adalah Allah itu mengetahui tentang infak tersebut dan apa yang merupakan balasan kepada orang yang berinfak tersebut. Ya, semuanya adalah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat dan juga hadis berkaitan dengan infak ini sebenarnya perkara yang menarik. Kenapa menarik? Karena kalau kita berbicara berkait dengan infak itu kan secara bahasa adalah membelanjakan. Infak itu membelanjakan harta. Nah, jadi pembelanjaan harta itu kita bisa lakukan dalam banyak hal, ya, dalam banyak hal, yaitu dalam banyak hal kebaikan. Kita belanjakan harta kita untuk beragam kebaikan, ya, yang dimana hak-hak orang lain itu ada pada kita, ya. Dan saat kita menginfakkan, membelanjakan harta itu, karena yang disebut dengan membelanjakan harta berarti otomatis kita mengeluarkan harta, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengganti. Ya, Allah akan mengganti. Kemudian juga kita tidak boleh berinfak kecuali memang untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendudukkan begini, kita ini ketika berinfak, ya, ketika berinfak maka
niatkan itu lillah, niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang menjadi tujuan kita berinfak itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nggak boleh yang lain. Kenapa kamu berinfak? Pengen untung ya secara material, itu dagang kalau begitu, bukan infak. Infak itu untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita berinfak kecuali untuk mendapatkan ridha dari Allah. Jelas ya? Ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah kita juga meyakini bahwa Allah sudah memberikan jaminan bahwa Allah akan mengganti. Ya, akan mengganti harta yang kita sedekahkan untuk apa? Untuk dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bentuk apa pelipat gandaan itu? Bisa dalam bentuk harta lagi, atau mungkin bisa dalam bentuk yang lain. Ya, banyak kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak. Banyak, ya. Wujudnya banyak, bentuknya banyak. Nah, itulah yang yang penting ya untuk kita pahami berkaitan dengan konsep infak ini. Jadi kita ini boleh tidak gitu berinfak untuk mendapatkan untung. Itu salah berarti, salah tujuan. Ya, salah tujuan. Infak itu untuk mendapatkan ridha. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita yakin akan janji Allah. Janji Allah apa? Janji Allah itu bahwa Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan. Nah, jadi kalau masalah janji Allah, biarkan, serahkan pada Allah. Itu urusan Allah. Mau menggantinya kapan? Ya tidak. Mau menggantinya jadi berapa? Mau menggantinya dalam bentuk apa? Serahkan pada Allah saja. Karena kalau nggak begitu, kita jadi hitung-hitungan seperti dagang. Gitu. Ayo sini simpakan sekian juta, besok Allah ganti jadi sekian puluh juta, begitu. Nanti gimana kalau Allah gantinya nanti gitu ya? Saya justru punya pengalaman yang agak sedikit berbeda dengan beberapa yang mungkin dialami oleh ya pengalaman Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika berinfak itu, ketika kita mengumpulkan harta misalnya, saya merasa justru apa yang Allah berikan itu memang jauh melampaui nilai-nilai material. Jauh melampaui nilai-nilai material. Allah berikannya berlipat-lipat bukan dalam hitungan material gitu, tapi termasuk dalam hitungan yang imaterial. Ya. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah selamatnya kita dari satu bala, satu musibah yang secara zohir ya harusnya secara zohir ya, secara hitung-hitungan manusia harusnya begini dan begitu misalnya, harusnya celaka dengan sangat parah, bahkan bisa jadi meninggal dunia misalnya dalam hitung-hitungan manusia, tapi dia selamat. Itu kan kebaikan. Ya, itu kebaikan hadirin. Ya, kebaikan yang Allah berikan gitu. Dalam banyak hal. Allah menjaga harta kita, Allah menjaga keluarga kita, Allah menjaga anak-anak kita, Allah solehkan anak-anak kita ya. Termasuk juga Allah ganti dengan harta lain bisa. Jadi tidak selalu dalam satu wujud. Tidak selalu dalam satu bentuk pergantian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sekilas dulu untuk mukaddimah.
silakan dilanjutkan. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama, wa 'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatayn rajulun ataahu Allahu ma fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha muttafaqun alaihi. Wa ma'nahu yanbaghi alla yubata ahadun illa ala ihda hatainil khaslataini. Baik, ini adalah hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau dari siapa? Dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la hasada illa fi isnatain. Tidak ada hasad, ya, tidak ada iri hati kecuali dalam dua hal. Berarti ini takhsis, ya, pengkhususan. Tidak ada kecuali. Ini penghanyaan. Kalau ada la illa, berarti itu maknanya penghanyaan. Ada qasr. Tidak ada hasad illa kecuali dalam dua hal. Pertama adalah rajulun atahullahu malan. Yang pertama adalah dikatakan di sini rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Jadi iri itu hanya pada dua orang. Pertama adalah kepada seseorang yang Allah berikan harta, malan, kekayaan. Ya. Kemudian orang tersebut setelah diberikan harta, dia belanjakan, dia habiskan bahkan, ya. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, dia habiskan dalam kebenaran. Ya. Jadi dia habiskan dalam kebenaran. Nah, itulah orang yang pantas kita iri, pantas kita iri kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah siapa lagi? Warajulun atahullahu hikmatan, yakni orang yang diberikan hikmah, ilmu. Hikmah itu ilmu di sini. Kemudian fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Jadi dia diberikan hikmah, diberikan ilmu, kemudian oleh Allah, ya, kemudian diamalkan, diajarkan kepada yang lain. Ya, jadi fahuwa yaqdi, dan dia itu melakukan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari ilmu tersebut, ya. Wa yu'allimuha, dan juga mengajarkannya kepada yang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang kedua adalah orang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu, dia mengamalkan, dia menyebarkan. Nah, kepada mereka juga kita bisa iri, ya. Iri bukan sakit hati, bukan iri hati karena benci, bukan, tapi karena ingin menyamainya, ingin sepertinya, gitu ya. Jadi iri di sini adalah iri yang baik. Ingin sekali seperti orang tadi yang mendapatkan harta dan dia belanjakan di jalan-jalan kebenaran, dan ingin menjadi orang seperti dia, yang dia itu diberikan ilmu, ilmunya itu benar-benar bermanfaat, gitu ya. Nah, jadi demikian. Ya. Nah, itu yang penting untuk dipahami. Bentar, ini.
Baik, saya kira itu poin apa namanya poin pertama yang penting ya untuk dipahami. Assalamualaikum. Baik, ya mohon maaf. Ini harus ngecek dulu di ruang yang lain. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Baik, kita lanjutkan lagi, silakan. Hadis yang kedua, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi qala fa inna malahu ma qaddama wa mala warithihi ma akhara rawahul Bukhari. Baik, ini wa anhu, kalau ada wa anhu berarti kembali kepada apa? Kembali kepada Ibnu Mas'ud tadi ya. Kembali kepada Ibnu Mas'ud. Jadi dari Ibnu Mas'ud juga, wa anhu dari Ibnu Mas'ud, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Jadi siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta warisan daripada harta sendiri? Nah, siapa yang lebih mencintai harta warisan daripada harta sendiri? Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, sungguhnya kami lebih mencintai harta sendiri. Beliau bersabda, sungguhnya harta sendiri lebih diutamakan dan harta waris harus dikesampingkan. Nah, ini sedang memberikan satu petunjuk penting ya kepada kita semua ketika Rasul mengatakan fa inna malahu ma qaddama. Hartamu itu harus kamu kedepankan. Wa mala warisihi ma akhar. Sedangkan harta warisan itu kamu belakangkan ya, kamu akhirkan. Jadi yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita manfaatkan, untuk kita intifa, ya memanfaatkan, membelanjakan segala macam itu adalah ya harta yang udah menjadi milik sendiri. Gitu ya. Kalau harta warisan itu ya adalah harta yang harus diselesaikan dulu hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum waris di dalamnya. Saya kira ini hal yang hal yang kita bisa pahami. Bagaimana kita dalam konteks waris ini kan harus betul-betul terikat dengan seluruh ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Di dalam waris itu bukan berkaitan dengan masalah ridho sama ridho dalam pembagian, tapi kita harus taat dulu dengan pembagiannya Allah, baru setelah itu kita kalau mau mengasih juga boleh, ya, untuk bersedekah juga boleh. Tapi langkah pertama kita bagi dulu, tetapkan dulu dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Baik, lanjutkan dulu. Hadis yang ketiga, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nar walau bisyikki tamratin muttafaqun alaihi. Oh ya, baik. Mungkin tadi lupa ya, di antara jamaah mungkin ada yang bertanya, apa sih maksud dari maqaddama? Jadi harta sendiri itu maqaddama itu apa? Yaitu dalam syarah disebutkan, yakni mengedepankan harta sendiri itu adalah dalam bersedekah maksudnya, ya. Jadi ketika kita mensedekahkan harta atau menginfakkan harta atau memakan harta atau memakainya dalam pakaian, dibelanjakan dalam pakaian gitu. Jadi itu yang dikedepankan ya harta yang milik kita sendiri. Ya, itu maksudnya. Jadi yang qaddama itu adalah dalam rangka pembelanjaan. Ya. Baik, pada hadis yang ketiga ada dari Adi bin Hatim, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada api neraka walaupun hanya bersedekah
dengan apa namanya, dengan tamar, dengan kurma. Ya, jadi takutlah kepada Allah walaupun hanya bersedekah dengan kurma. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hal penting kepada kita, satu pelajaran penting kepada kita, bahwa kita harus senantiasa menjaga diri ya, dari siksa api neraka. Kita harus menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada harta yang merupakan hak orang lain tapi tidak kita tunaikan. Makanya ittaqun nar, ya. Takutlah kepada neraka. Gitu. Takutlah kepada api neraka. Artinya apa? Terkait dengan ada penunaian harta yang harus kita tunaikan, namun kita tidak tunaikan, kita tahan. Maka takutlah pada api neraka, itu maksudnya. Ya. Kemudian juga dalam konteks bersedekah dikatakan walau bisyikki tamrah, ya, meskipun hanya dengan sebuah kurma, ya, dengan tamr. Ya, keluarkan saja kalau memang itu hak orang lain, gitu ya. Keluarkan saja. Apalagi kalau sudah mencakup aspek yang berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan zakat yang wajib, ya. Kalau berkaitan dengan yang bukan wajib, ya, seperti misalnya sedekah-sedekah yang lain, yang umum, yang sunnah, infak-infak yang sunnah, itu tentu akan sedikit berbeda. Tapi kalau sudah berkaitan dengan zakat, ya, yang itu merupakan hak orang lain, maka ini tidak ada kompromi, harus segera ditunaikan. Ya, ini kata-kata walau itu adalah seandainya, gitu, sekira pun, ya. Nah, jadi walaupun, ya, jadi ini merupakan bentuk pengandaian. Tentu kalau pada makna yang sebenarnya tidak apa namanya, dalam konteks fikih ini kadang-kadang kita bisa katakan, ya, kalau dia punyanya satu butir kurma, ya, nafkah pertama yang wajib adalah untuk dia sendiri, kan, gitu ya. Begitu. Jadi ini adalah satu bentuk pengandaian, walaupun hanya dengan sebutir kurma, maka berinfaklah, ya, berinfaklah, keluarkanlah, belanjakanlah, sedekahkanlah. Saya lanjutkan. Hadis yang keempat, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qol ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la, muttafaqun alaih. Ya. Jadi setiap kali Rasulullah dimintai sesuatu, ini masih muttafaqun alaih. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ketika disebutkan ketika dikatakan kepada Rasulullah SAW terkait dengan apa sesuatu, ya, diminta sesuatu, maka Rasul tidak pernah mengatakan la. Gitu. Jadi dikatakan tidaklah Rasul dimintai sesuatu, ya, apapun sesuatu, kemudian Rasul mengatakan la. Nah, gitu ya. Ini tidak pernah Rasul menjawab dengan kata-kata tidak. Selalu diberikan. Nah, ini bentuk kedermawanan Rasul yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihu ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhum Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan, muttafaqun alaih. Ya. Pada hadis ini dikatakan bahwa ini hadis dari Abu Hurairah, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi katanya datang dua malaikat, ya, dua malaikat. Ada yang datang, yakni malakan, ya, dua malaikat untuk setiap hamba, dan yang satu berdoa, ya Allah, gantilah orang yang menafkahkan hartanya, dan yang lain berdoa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir. Ya Allah, ya, ini luar biasa. Ini ada dua malaikat yang senantiasa berdoa. Yang satu mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat baik, yang satu lagi mendoakan keburukan kepada orang yang kikir, orang yang berbuat buruk.
Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dermawan, ya, mau dan ringan bagi kita untuk mengeluarkan harta kita. Muttafaqun alaih, ini Bukhari dan Muslim, ya. Baik, lanjutkan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6 549. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiqu yunfaq 'alaika, muttafaqun alaih. Baik, ini dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yakni anfik ya ibna Adam yunfaq alaik, ya, nafkahkanlah hartamu, niscaya akan diberi ganti. Nah, jadi anfik ya ibna Adam, nafkahkanlah hartamu wahai anak Adam, kemudian yunfaq alaik, jadi nanti akan dikembalikan, ya, niscaya akan diberi ganti, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu janji dari siapa? Dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masih lanjut, silakan. Yang hadis yang ke-7 550. Wa an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaihi. Baik. Ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ia berkata, seseorang bertanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul islami khairun, katanya. Jadi apa yang terbaik dalam Islam, gitu ya? Apa yang terbaik? Adakah dalam Islam yang terbaik? Maksudnya adalah menanyakan perbuatan. Adakah perbuatan yang terbaik dalam Islam? Apa jawaban Nabi? Memberi makan kepada orang yang kekurangan. Tutaimu ta'ama, ya, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian adalah mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Jadi kepada orang yang kamu kenal, arafta, wa man lam ta'rif, maupun kepada orang yang tidak kamu kenal, mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, itu adalah dikatakan ayyul islami khair, perbuatan di dalam Islam yang paling baik, ya, itu adalah memberi makan kepada yang kekurangan dan kemudian mengucapkan salam. Nah, gitu ya. Baik, kira itu. Ini jelas. Selanjutnya hadis yang ke-8 ya. Ke-8. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah ta'ala bihal jannata, rawahu al-Bukhari. Wa qad sabaqa bayanu hadzal hadits fi babi bayani kathrati turuqil khair. Ya, ini pernah dibahas di bab sebelumnya, ya. Jadi ada 40 macam perbuatan manusia katanya, sedangkan yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperas susu. Jadi yang paling baik adalah mendermakan, ya, mendermakan. Barang siapa yang mengerjakan salah satu dengan tujuan mengharapkan pahala dari Allah dalam melaksanakan apa yang pernah dijanjikannya, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Illa adkhalahullahu ta'ala biha al-jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dari ma, kan? Ma illa. Nah, gitu. Berarti ini pengkhususan. Ma min amalin ya'malu bihaslatin minha wa ja'a sawabaha
wa tasdiqa mau'udhiha illa. Nah, gitu ya. Ma illa, tidaklah kecuali. Ya, tidaklah kecuali maksudnya lah hanya gitu, menghanyakan bahwa dia hanya akan masuk ke dalam surga. Lagi-lagi ini berkaitan dengan keutamaan orang yang berderma, orang yang bersedekah dengan menyedekahkan harta. Ya, kemudian lanjut sebelum kita buka tanya jawab. Berikutnya hadis yang ke-9. Wa an Abi Umamati Sudayy bin Ajlan radhiyallahu Abi Umamata. Wa an Abi Umamata Sudayy bin Ajlan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Adam laka an tadhula al-fadla khairul laka wa an tumsikahu syarrul laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu wal yadul ulya khairum minal yadis sufla rawahu Muslim. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim, insya Allah sangat terkenal ya. Dikatakan, ya bna Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu memberikan kelebihan hartamu, maka itu lebih baik. Jika tidak, itu sangat buruk bagimu. Kamu tidaklah dicela karena kesederhanaan. Nah, gitu ya. Jadi wala tulamu ala kafafin. Kamu tidak dicela karena kafaf, ya, kesederhanaan. Ya, kesederhanaan, kemiskinan gitu ya. Enggak. Kemudian dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu sebab tangan yang di atas, nah gitu ya, lebih baik daripada tangan di bawah. Al yadul ulya khairun minal ladis sufla. Minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berarti memberi lebih baik daripada menerima. Ya, kalau dibandingkan mana yang baik, memberi atau menerima? Jawabannya adalah memberi. Ya, lebih baik daripada menerima. Tape selanjutnya sampai hadis 10 dulu. Hadis yang ke-10. Ya, terakhir. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ma ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-islam syai'an illa a'tahu wa laqad ja'ahu fa'atahu ghanaman baina balaini فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم. Ini hadis ini menarik ya. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi apabila Rasulullah diminta sesuatu untuk kepentingan Islam, beliau pasti memberikan. Sungguh aku pernah menyaksikan, kata Anas bin Malik, ada seorang yang datang meminta sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memberi kambing yang berada di antara dua bukit itu. Kemudian orang itu kembali kan kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuk Islam lah. Sesungguhnya Muhammad memberi sesuatu kepada orang yang kepada orang sedangkan ia tidak khawatir miskin. Gitu ya. Jadi surprise gitu ya. Fa inna Muhammadan, katanya, yu'ti. Sesungguhnya Muhammad memberi. Atau aman la yahsyal faqr. Memberi sesuatu, pemberian, sementara dia tidak takut untuk miskin, jatuh miskin, beri saja. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, sungguh katanya, dahulunya seorang masuk Islam tidak lain karena ingin dunia. Namun, ya, dalam waktu yang cepat ia mencintai Islam melebihi dunia dan seisinya. Ya gitu. Jadi dulu itu awal-awal. Dahulunya seorang itu masuk Islam tidak lain karena ingin dunia, gitu dulu ya. Wa in kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya.
Tapi berikutnya adalah fama yalbasu illa yasiran hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Setelah berikutnya justru orang itu mencintai Islam melebihi segalanya, ya, melebihi segalanya, bahkan melebihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi awalnya begitu, orang masuk Islam gitu. Pak, ini Muhammad ngasih dakwah kambing, ayo kita masuk Islam, orangnya baik. Ya, kemudian setelah masuk Islam, maka orang menjadi paham. Bahkan dia mencintai Islam melebihi apapun tentang dunia ini. Apapun dari dunia ini. Nah, saya kira ini hal yang penting ya untuk kita coba pelajari lebih lanjut terkait dengan begini ternyata ada orang-orang yang harus ditundukkan hatinya, harus ditundukkan kolbunya. Makanya untuk ta'liful qulub ada zakat ya, zakat untuk mu'allaf kan. Di antara salah satu dari 6 asnaf zakat itu adalah dari 8 asnaf zakat itu adalah mu'allaf ya. 1 dari 8 asnaf zakat itu apa? Mu'allaf. Untuk apa mu'allaf itu diberi zakat? Di antaranya untuk ta'liful qulub, menundukkan, merayu hatinya gitu. Ya, begitu masuk Islam ternyata dapat bantuan. Dia masih goyang, dia masih labil ya, belum atau tidak semua orang masuk Islam itu dalam keadaan yang sudah kokoh belum ya. Ada orang yang masuk Islam ikut-ikutan, ada yang masuk Islam karena mungkin lihat orang lain, ketakutan dan lain sebagainya. Nah begitu, lama-kelamaan dia akan mencintai Islam melebihi apapun termasuk dunia dan seisinya. Ya. Nah itu kurang lebih poin-poin penting dari 10 hadis dulu ya, nanti kita lanjutkan. Ini untuk pembukaan untuk awalan. Nanti kalau ada hal yang sampaikan silakan tanyakan, diskusikan, nanti kita lanjutkan kembali sampai dengan akhir insyaallah. Sampai hadis yang ke-10 ya. Nah, setelah dia tadi mencintai Islam ya sudah, dia tidak lagi mencintai dunia. Ya, kecintaannya hanya kepada Islam saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua, dan kita adalah hamba Allah yang mudah-mudahan sudah lama kita lebih terpaut hati kita dengan Islam ya, dengan ilmu, bukan dengan harta kekayaan atau dengan perhiasan-perhiasan dunia yang lainnya. Harta kekayaan, perhiasan dunia yang lain itu adalah wasilah saja ya, wasilah yang akan mengantarkan kepada itu ya, yang akan mengantarkan kepada pengabdian kita kepada Islam dan kaum muslimin. Nah itulah kurang lebih. Dan ada satu hal Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang orang kaya, tentang orang yang punya harta, di dalam hadis-hadis Nabi itu tidak ada satupun terkait dengan tentang misalnya berkaitan dengan keutamaan ya, pembahasan tentang keutamaan orang yang kaya. Gak ada. Yang ada tuh keutamaan orang yang bersedekah. Catat Pak, Bu ya. Jadi pada bahasan sebelumnya kita banyak membahas tentang keutamaan orang yang lemah, ada ya. Keutamaan orang yang miskin, ada ya. Keutamaan orang yang yatim. Keutamaan orang yang fakir, ada ya. Keutamaan mereka yakni ketika mereka itu dengan kondisinya itu betul-betul bersabar. Tapi kita belum menjumpai keutamaan orang kaya. Kenapa? Karena yang membuat mereka itu utama itu bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka itu menginfakkan harta. Ya. Jadi kalau pada orang lemah itu pada dirinya sendiri udah ada keutamaan. Ya. Ketika dia tetap sabar dalam keadaannya dan tetap istiqamah, tetap ada dalam dalam koridor ya Islam,
maka dia punya keutamaan. Secara ainnya dia punya keutamaan. Tapi kalau orang yang punya harta, keutamaannya itu bukan karena ainnya, zatnya, orangnya yang karena harta, bukan. Tapi karena apa? Karena sedekahnya, karena infak. Makanya tidak boleh kita bicara tentang kekayaan, tentang bahasan kekayaan, kecuali harus nempel di dalamnya ada bahasan tentang infak, tentang belanja, tentang sedekah. Karena dengan itulah adanya keutamaan. Ya, termasuk infak di dalam itu adalah memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah kepada diri, kepada istri, kepada anak, itu ya. Kemudian kepada orang-orang lain yang menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, jadi keutamaan orang kaya itu bukan pada orang kaya, karena itu nggak ada. Yang adalah keutamaan harta, ya, yang dimiliki oleh orang yang gemar bersedekah, yang dermawan. Jadi keutamaan karena kedermawanannya, karena murah hatinya. Dan sebenarnya orang yang dermawan murah hati bisa terjadi pada orang yang kaya maupun orang yang miskin, orang yang orang yang sederhana. Mereka juga bisa. Begitu. Baik, saya kira itulah, mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita juga orientasi kita dalam dunia menjadi lebih clear bahwa kita itu bukan sedang ingin mengumpulkan banyak harta, tapi kita itu bagaimana bisa ringan membelanjakan harta, ya, ringan dalam membelanjakan harta. Berat Bu, Pak, ya, kalau udah punya harta mau belanjakan tuh berat, karena sayang kan. Makanya yang kita harus latih adalah bagaimana kita ringan dalam membelanjakan harta. Begitu, bukan orientasi kita adalah bagaimana memperbanyak, bukan, ya, memperbanyak sebanyak-banyaknya harta, tapi bagaimana harta itu sebanyak-banyaknya disedekahkan, bukan sebanyak-banyaknya dikumpulkan. Kenapa? Karena kalau masalah mengumpulkan harta itu berat, ya, hisabnya berat. Ya, yang terbaik itu adalah kita gunakan harta ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kebutuhan makan kita, kebutuhan kehidupan sehari kita, belajar kita, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan. Itu akan ringan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita menumpuk-numpuk harta yang banyak-banyak. Nanti kalau harta itu numpuk banyak, itu baru saya akan bersedekah, misalnya akan mengeluarkan zakat. Ya, tapi dari terus menumpuk-numpuk. Nah, jangan, ya. Jadi harus segera dikeluarkan kalau memang sudah haknya, sudah waktunya, sesuai dengan fikihnya. Baik, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian paparan dari guru kita Ustaz Jiwan Aryan Kesna tentang kedermawanan, keutamaan berinfak dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Sekitar ada 8 pertanyaan yang masuk ke forum chat, ya. Dan ada 1 yang sudah raise hand yang minta izin untuk bertanya. Mungkin ke pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Ustaz, apa yang dimaksud dengan infak di sini? Apakah bermakna zakat? Jujur saya masih belum memahami antara perbedaan infak, zakat ataupun sedekah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Ya, di sini infak dalam makna umum, mengeluarkan harta. Infak itu membelanjakan harta. Nah, membelanjakan harta itu bisa dalam beragam bentuk kan. Ya. Bisa dalam bentuk macam-macam. Bisa untuk memenuhi untuk menunaikan hak-hak orang lain yang memang dalam tanggungan kita. Makanya kita sering menyebutnya memberi nafkah gitu ya. Nafkah itu memberikan belanja. Kepada siapa? Kepada istri, kepada anak, kepada orang tua misalnya. Kita menginfakkan harta kita untuk membelanjai mereka. Itu infak juga. Infak. Jadi infak itu dalam makna umum, membelanjakan. Infak itu belanja. Kemudian kita belanjakan untuk apa lagi? Misalnya untuk wakaf, untuk sedekah. Sedekah juga nanti ada sedekahnya umum kan, ada sedekah yang wajib, ada yang sunnah.
Kalau yang wajib namanya adalah zakat. Ya. Dalam Al-Quran seringkali zakat itu disebut dengan sedekah. Ya. Jadi maksud sedekah di situ adalah sedekah yang wajib, yakni zakat. Tapi ada juga yang sunnah. Ya, yang sunnah, sedekah yang sunnah, atau sering kita sebut juga dengan kadang-kadang dalam bahasa Indonesia kan lebih mudahnya infak. Ya. Infak yang sifatnya sunnah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau infak dalam bahasa Indonesia itu udah punya kesan khusus, yakni apa namanya, sesuatu yang sunnah ya, infak masjid kan. Ayo kita berinfak di masjid. Nah itu misalnya ngisi keropak gitu ya. Padahal dalam makna aslinya infak itu adalah belanja. Itu sudah mengalami makna khusus ya, makna apa namanya, makna budaya ya di Indonesia. Infak ya begitu. Ya, sebetulnya kalau infak secara asli itu adalah belanja. Gitu ya. Jadi belanja itu bisa untuk macam-macam, termasuk adalah membelanjakan untuk orang-orang yang memang ditanggungan kita. Ya, ditanggungan kita. Jelas Bu ya? Kemudian kalau yang wajib itu namanya zakat. Atau di Quran kadang-kadang juga namanya sedekah. Sedekah yang wajib. Makanya sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib namanya zakat. Sedekah yang sunnah ya berarti sedekah sunnah ya gitu. Nanti ada konsep-konsep yang lain, ada hibah, ada wakaf gitu, dan lain sebagainya. Itu adalah konsep-konsep lain yang berbeda dengan zakat. Zakat dengan wakaf berbeda. Ya. Dengan sedekah yang sunnah juga berbeda. Kenapa? Kalau wakaf itu adalah menahan harta itu untuk dijadikan sebagai milik Allah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin. Gitu. Kalau wakaf itu begitu. Jadi kalau kita bersedekah kepada si fulan, kepada si fulan A misalnya, bersedekah sunnah, ini saya bersedekah sekian juta misalnya. Maka harta itu bisa dihabiskan, bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, misalnya dalam pembangunan apa misalnya, dalam apapun. Atau misalnya kalau kita lagi butuh uang misalnya, kita kelaparan, yang bersedekah ini saya sedekah untuk makan kamu, ya bisa kita makan. Tapi kalau wakaf nggak bisa. Wakaf itu adalah bukan milik orang-orang, tapi milik Allah. Makanya orang-orang hanya memanfaatkan saja. Dan dia kalau sudah menjadi harta wakaf, maka tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa diwariskan dalam hal ini maksudnya. Ya. Tidak bisa dijual. Kecuali nanti ada beberapa kasus tertentu. Memang dalam fikih ada beberapa perincian-perincian ya berkaitan dengan wakaf ini. Tapi umumnya gitu dulu ya, dalam bahasan yang lebih globalnya begitu dulu. Nah, demikianlah kurang lebih perbedaan di antara istilah-istilah tersebut. Di sedekah itu ada dua berarti ya, ada sedekah yang wajib yang kita sebut dengan zakat itu, ada sedekah yang sunnah yang kemudian kita kadang-kadang menyebutnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan sedekah gitu ya, nyebutnya sedekah, kadang infak gitu. Itu namanya sedekah yang sunnah. Padahal infak sendiri sebenarnya punya makna yang lebih luas sebenarnya, yakni belanja. Baik, saya kira itu. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, satu lagi mungkin sebelum izin ke Ibu Tisnawati yang ingin bertanya langsung ya. Saya bacakan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk. Ustaz, apakah yang tadi maaf Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan tentang dermawan. Apakah yang dimaksud dermawan itu berarti kita harus berinfak jor-joran, tanda petik nih ya, atau bagaimana? Kadang kita sudah berinfak, malah dikomentari koret atau bakhil, orang Sunda mungkin ini koret ya. Nah, mohon penjelasan batasan antara berlebihan atau yang dimaksud infak yang bakhil, Ustaz. Mohon pencerahannya. Iya. Jadi kalau kikir itu, prinsipnya kikir itu menahan harta. Hak orang lain kita tahan, itu kikir, bakhil namanya. Bakhil dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya kikir. Ini hak orang lain, tahan. Karena kita harus tahu kan dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ya.
Baik dalam konteks fikihnya ada yang wajib, tadi ada yang sunnah kan? Itu ada dua. Yang wajib seperti zakat wajib, ada yang sunnah seperti sedekah biasa, sedekah yang tidak wajib. Intinya bahwa pada harta kita ada harta orang lain. Saat kita tahan, maka kita kikir, bakhil. Nah, yang seperti itu yang bakhil itu. Kalau dermawan itu bagaimana? Dermawan itu kita mudah mengeluarkan harta kita yang di dalamnya memang ada hak orang lain. Untuk yang wajib jelas ya, untuk jelas harus dikeluarkan. Untuk yang sunnah dia juga ringan mengeluarkan. Dia bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun dia ringan keluarkan. Ya. Apakah harus jor-joran? Begini ya. Infak itu banyak atau sedikit tergantung kemampuan masing-masing. Ya, itu kemampuan masing-masing. Tentang masalah banyak sedikitnya itu. Yang paling penting itu adalah nilai pengorbanannya. Contoh, dia punya harta miliaran rupiah, tapi infak 10.000, itu nggak ada nilai pengorbanan itu. Kurang. Kurang. Itu kan nilai pengorbanan. Tapi gitu, bagi orang yang makan aja susah, untuk makan aja masih bingung harus makan apa nanti sore, infak 10.000 bagi dia pengorbanan yang sangat luar biasa. Nilai pengorbanan. Pada infak itu ada nilai pengorbanan. Gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, loh kalau begitu berarti emang harus kaya ini. Kalau kaya bisa berinfak miliaran, bisa membantu banyak orang. Ya itu juga bagus. Tapi tidak harus, berarti harus kaya, enggak juga. Karena yang paling penting itu adalah mau nggak kita berkorban harta kita. Ada yang mengatakan, motivator sering mengatakan begini, Islam itu memerintahkan kita kaya. Oh enggak ada perintah untuk kita kaya. Logikanya kan begini, Islam itu memerintahkan kita kaya. Karena dengan kaya kita bisa berzakat. Kita kan wajib berzakat. Jawabannya adalah iya, wajib berzakat tuh kalau ada harta. Kan begitu. Jadi kan ada nisab, ada haul semuanya. Jadi kalau dia nggak punya harta nggak wajib berzakat. Kalau nggak masuk nisab misalnya. Gitu ya. Jadi yang mengatakan bahwa setiap muslim atau orang muslim itu wajib kaya, itu fatwa yang keliru. Itu fatwa yang keliru. Bukan wajib kaya. Nggak ada yang satu nas pun, tidak ada satu fatwa pun yang mewajibkan kita kaya. Yang diwajibkan itu apa? Kita bersedekah yang banyak. Gitu. Dengan nilai pengorbanan yang tinggi. Dengan nilai pengorbanan yang paling tinggi. Yang banyak kan? Banyak sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang punya omset miliaran, ya keluarnya miliaran. Ada yang hanya misalnya pekerja biasa atau bahkan buruh atau kan tidak tetap. Ya. Kadang sekarang bekerja, besok nggak bekerja, buruh harian yang nggak tetap pendapat, tapi dia juga bersedekah. Itulah nilai pengorbanan. Ya, nilai pengorbanan itu begitu. Jadi kita harus revisi pemahaman bahwa Islam itu mewajibkan kita kaya. Bukan, Islam itu mewajibkan kita berkorban, dermawan. Ya, dengan harta yang kita punya. Yang Allah wajibkan apa? Berikhtiar, gitu. Jadi Islam itu mewajibkan kita bekerja berikhtiar, termasuk berbisnis. Kan ikhtiar mencari penghidupan itu bisa bekerja, bisa berbisnis, bisa yang lain. Kan? Itu yang Allah wajibkan. Jadi diwajibkan itu apanya? Mencari penghidupannya, mencari apa namanya? Menjemput rizki lah gitu ya, mencari penghidupan, mencari penghasil, mencari harta gitu, mencari untuk kita nafkahkan. Dengan cara apa? Ya terserah, ada yang menjadi pekerja, ada yang jadi pegawai BUMN, ada yang mungkin sekarang jadi PNS, ada yang menjadi pengusaha, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi reseller. Silahkan. Masing-masing punya keutamaan kok. Ya. Jadi saya kalau diminta untuk misalnya ngisi kajian di kalangan pengusaha, saya banyak ungkap beberapa hadis dan makalah tentang keutamaan pengusaha. Ada. Tentang keutamaan berdagang ada. Bahkan 9 pintu rezeki dagang. Tapi kalau saya juga
misalnya diminta untuk berbagi di kalangan para petani, saya juga punya beberapa makalah tentang keutamaan bertani. Iya, bahkan dikatakan sebagai pekerjaan yang paling utama itu adalah ya, bertani, kemudian home industry kan, yakni apa-apa yang dibuat oleh tangan sendiri itu utama kata Nabi. Apa yang dibuat oleh tangan sendiri itu utama. Terus apa yang utama? Yang utama itu adalah bekerjanya itu usaha, dan masing-masing Rasul memberikan keutamaan gitu. Nggak ada monopoli keutamaan. Pokoknya yang utama itu ini nih, ya, menjadi pegawai BUMN itu yang utama misalnya gitu. Enggak juga. Jadi apapun Rasul, yang penting halal. Ini yang paling utama. Yang utama itu saya pengusaha. Ini hadisnya, ada hadisnya. Tapi jangan lupa juga baca juga hadis yang lain tentang utama jadi home industry. Nanti para pengrajin di rumah pakai hadis yang lain. Ini kata Nabi. Yang utama itu adalah home industry. Ini nah hadisnya ada. Gitu. Nanti saling klaim paling utama. Enggak. Yang paling utama itu yang mana? Semuanya punya keutamaan. Dan di antara keutamaan-keutamaan itu, pada intinya kita wajib untuk bekerja, wajib berusaha. Yang salah itu diam. Gitu. Apakah nanti harus jadi kaya atau tidak, itu urusan belakangan itu. Rizki Allah yang menentukan. Ya. Termasuk kecakapan kita dan secara manajerial di lapangan kan, kecakapan kita dalam memanage, dalam segala macam. Ya, dalam pandainya menabung misalnya kan gitu ya, memanage pengeluaran rumah tangga gitu. Ada yang kebeli apa, tapi ada juga yang push plus begitu ya. Tapi ada juga yang pengusaha yang kaya raya misalnya, tapi juga ada yang orang yang berusaha tapi enggak kaya raya juga, nggak apa-apa, semuanya udah berusaha. Dan yang utama di antara semuanya itu adalah yang paling dermawan itu, yang menginfakkan hartanya tidak kikir. Ya begitu ya. Jadi itu. Jadi yang utama itu begitu. Kemudian kalau infak itu harus terbuka atau sembunyi-sembunyi. Dua-duanya juga boleh. Ya. Infak terbuka boleh, infak sembunyi-sembunyi juga boleh. Mana yang paling utama dari keduanya? Kalau kita meneliti hadis-hadis Nabi, memang yang utama itu yang tersembunyi. Ya, sebenarnya di antara keduanya. Tapi bukan berarti yang terbuka itu tidak boleh, enggak. Boleh aja, apalagi kalau motifnya untuk memotivasi yang lain. Ya, untuk memotivasi yang lain boleh. Ya, silahkan. Itu ya. Jadi dipersilahkan. Abu Bakar pernah infak terang-terangan, juga banyak sekali infaknya sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Jadi begitulah para sahabat. Kalau kita belajar dalam kitab Hayatul Sahabat, mereka itu berinfak kadang terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi lebih dahsyat lagi daripada yang terang-terangan. Jumlahnya itu ya. Yang terang-terangan yang tercatat. Yang diumumkan maksudnya. Tapi ketika yang nggak diumumkan, namun tercatat di periode berikutnya, oh nanti banyak juga yang diinfakkan. Gitu ya. Jadi generasi berikutnya kan yang mencatat, oh ini ternyata gitu infaknya, kan ditulislah infaknya Utsman sekian. Tapi kita harus tahu tidak semua infak itu oleh Utsman dipublikasikan. Ada yang dipublikasikan, ada yang tidak. Pilihan itu boleh ya. Bapak Ibu boleh publikasikan infak, boleh tidak. Terus yang paling utama banget yang mana? Nah, kalau yang paling utama banget begitu ya, adalah yang apa namanya, yang menyembunyikan, sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Nah, itu yang keutamaannya lebih tinggi. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, jadi jangan takut disebut apa tadi? Kikir apa saja. Enggak, kita itu berkorban saja. Ya, berkorban, nilai pengorbanan yang ini yang kita kejarnya itu. Kemudian tinggalkanlah ridha manusia. Kita itu kan hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi kalau kita itu tidak berbuat karena pertimbangan manusia, itu namanya adalah berarti sudah sudah ria itu ya. Jadi bukan hanya berbuat loh ya, tidak berbuat pun kita. Berbuat karena pertimbangan manusia salah, tidak berbuat karena pertimbangan manusia pun salah. Jadi apapun karena pertimbangan manusia itu salah. Kenapa kamu tidak bersedekah? Aduh, saya takut bersedekah, takut ria. Betul, ria itu namanya.
Takut ria itu ria berarti ya. Ya, jadi orang yang sudah tulus itu, ikhlas itu nggak ada lagi pertimbangan ridho manusia. Manusia mau ridho nggak itu terserah, nggak ada urusan. Gitu ya. Dan kalau sudah di muka publik, kalau Bapak Ibu sudah berani infak kebaikan terbuka, jangan baperan. Kata saya kenapa mau terbuka gitu ya? Kalau masih baperan, jangan baperan. Saya suka melihat gitu ya. Karena orang ada infak kan terbuka. Biasa netizen kan suka ini macam-macam lah gitu ya. Macam-macam. Gini-gini, infak kok dipublikasikan. Infak tuh pasti sembunyi gitu. Infak itu gitulah gitu, banyak yang begitu. Kemudian orang yang berinfak jadi baper. Saya ini infak ini yang terbuka ini hanya sekian M. Tahu nggak? Sekian puluh M-nya tuh nggak saya publikasikan. Nah, itu berarti sedang publikasikan itu ya. Allahu Akbar. Itu udah baper itu namanya. Jangan. Justru kita sedang menghanguskan amal kita yang disembunyikan. Allah, sayang banget ya. Sayang banget. Ya, biar aja kita publikasikan saya infak misalnya gitu ya. Ustadz Ihsan Nazari infak 1 miliar. Kemudian beliau punya infak yang disembunyikan 5 miliar. Ketika yang 1 miliar diomongin orang-orang begitu ya, biarin aja, nggak usah dibales. Nggak usah di ini. Oh, infak kok terbuka itu. Nggak ikhlas itu. Gitu ya. Udah biarin. Ya, tapi karena banyak sekali orang yang dengan infak 1 M-nya Ustadz Ihsan itu banyak yang terinspirasi kan, itu tujuannya kan, karena pasti publikasikan infak agar memotivasi yang lain. Wah, beliau ini padahal omsetnya di bawah saya tapi berani infak segitu, masa saya enggak kan gitu, banyak orang yang begitu. Saya mau seperti dia hanya berinfak kan, banyak orang yang kayak gitu. Tapi jangan lupa banyak juga orang yang nyinyir. Karena saya suka mengatakan tidak ada satupun manusia yang selamat dari tajamnya lisan manusia yang lain. Nggak ada. Nggak ada. Oh, dia soleh, kayaknya dia itu pasti selamat dari lisan manusia. Nggak ada jaminan. Selalu. Manusia itu tidak ada yang selamat dari tajamnya lisan manusia yang lain. Hatta itu Nabi dan Rasul pun tidak selamat dari tajamnya lisan manusia yang lain. Ya, termasuk kalau kita, apalagi kita siapa kita, bahkan kita sendiri tidak selamat dari tajamnya lisan Muslim yang lain. Bisa jadi begitu. Ben aja. Ya, kalau kita udah berani main di media sosial tentang kebaikan, jangan baper. Kalau tadi Ustadz Ihsan langsung ngebales, saya ini ya gitu ya, langsung. Yang dipublikasikan tahu nggak, hanya yang 1 miliar. Saya ini punya infak yang lain. Totalnya 10 miliar, tapi nggak saya omong-omongin. Baru sekarang saya omongin. Kita menghanguskan. Ya Allah. Ya. Jangan baperan ya, jangan baperan. Jadi tinggalkan ridho manusia. Jangan pernah pertimbangkan suka dan tidak sukanya manusia dalam masalah kebaikan, dalam masalah ibadah itu. Udah biarin aja. Kalau kita memutuskan sesuatu ya udah biarin. Ya, jangan jadi baper ya, jadi justru jadi menghanguskan kebaikan yang kita sembunyikan. Baik, barangkali itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ini masih tersisa 6 atau 7 pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin ke Ukhti Tisnawati terlebih dahulu yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jazakumullah khairan Ustadz atas kesempatannya. Pertanyaan saya yang tersisa Ustadz, sisa 1, yang lainnya tadi sama. Ini mengenai orang-orang yang berkomitmen untuk mengeluarkan hartanya di jalan Islam, apakah itu berkaitan dengan dakwah atau yang lainnya, tetapi kemudian itu tidak direalisasikan Ustadz, misalnya berkomitmen dalam 1 bulan. Nah, ketika kita tanya memperjelas apakah memang ada kendala masalah ekonomi, tidak juga disampaikan kalau ada masalah ekonomi, tetapi memberikan jawaban untuk merealisasikan komitmen tersebut, mengatakan bahwa insya Allah. Nah, bagaimana sebenarnya yang seperti itu Ustadz? Apakah ini terkategori utang atau apa? Karena
ada beberapa yang kami dapatkan seperti itu, mengenai apa ini komitmen untuk mengeluarkan harta, tetapi pada realisasinya itu tidak dilaksanakan. Mungkin seperti itu Ustadz, jazakumullah khairan kasiran. Ya. Baik, jadi kalau berkaitan dengan pengeluaran harta, itu ada kalanya memang polanya adalah begini. Kalau kita bicara sedekah ya, kita itu mensedekahkan yang sebenarnya sunnah ya, sunnah. Kalau yang wajib kan udah jelas, itu udah pasti harus diawalkan. Ini yang sunnah dulu. Contoh yang wajib apa dulu nih? Khawatir Bapak Ibu belum clear. Yang wajib apa dulu, Bu? Pak? Zakat. Zakat apa lagi? Nafkah Nafkah. anak. Nafkah. Untuk siapa tuh nafkah? Urutannya? Istri. Oh, bukan. Nafkah itu diri dulu. Terus yang kedua? Diri. Istri. Diri. Yang kedua istri. Yang ketiga anak. Ya, anak. Baru yang keempat adalah keluarga. Orang tua. Ya, keluarga, termasuk orang tua. Itu yang wajib itu. Nah, yang lain-lainnya kan sunnah. Nah, untuk sedekah-sedekah yang sunnah itu kapan kita keluarkannya? Setelah yang wajib sudah terpenuhi, kemudian kita keluarkan yang sunnah. Itu kan prinsip dasarnya begitu. Namun ketika infak itu kita, atau sedekah itu kita buat dalam bentuk komitmen, maka jadi kewajiban. Nah, ya. Oleh karena itu, ketika itu sudah jadi komitmen, menjadi iltizam kita, komitmen kita, maka jadi kewajiban yang harus didahulukan. Berarti sejajar tuh statusnya tuh, posisinya antara tadi apa mungkin yang tentang zakat, tentang nafkah untuk istri, untuk anak, kemudian iltizamnya. Nah, itu semua udah sejajar tuh, sama-sama dalam level kewajiban. Berarti harus dialokasikan sejak awal. Gitu ya. Jadi andai kata nggak dikomitmenkan, maka sebenarnya kembali kepada posisinya. Nanti kalau ada sisa uang, saya mau rutin mau sedekah ke anak yatim. Tapi kalau dia udah mengatakan saya berkomitmen Pak, gitu, kepada panti asuhan atau panti yatim, saya akan bersedekah setiap bulan sekian juta. Ini komitmen saya untuk panti yatim ini. Berarti kewajiban harus dia tunaikan. Namanya iltizam kalau begitu. Kalau dia tidak mengeluarkan sesuai dengan komitmen, berarti dia melanggar komitmen. Nah, itu di situ. Tergantung apakah memang ada uzur syar'i, emang nggak ada uangnya, berarti itu ada uzur syar'i. Dia tinggal komitmen aja kan, Pak, kayaknya nggak bisa 1 juta per bulan. Saya lagi turun nih tentang ekonomi ini, usaha sedang turun, kena pandemi misalnya, saya bisanya paling 250.000. Ya udah komitmen namanya ke panti yatim tadi itu. Ya. Tapi ada juga karena kelalaian. Kalau karena kelalaian berarti dia berdosa karena kelalaian. Itu. Bentuknya utang bukan ya, utang komitmen namanya, bukan utang uang tetap ya, bukan qorad karena dia tidak meminjam. Ya, bukan qorad, bukan dain, bukan ariyah apalagi. Tapi utang komitmen gitu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Masih ada waktu 3 menit tersisa. Mohon izin membacakan satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ini dari Bu Dita ya. Jika ada orang punya tabungan darurat diperuntukkan jika ada keadaan sakit atau hal-hal darurat lainnya. Namun dalam keadaan COVID yang tidak menentu seperti awal-awal kemarin, banyak orang yang membutuhkan dana. Tapi yang bersangkutan tidak mengeluarkan dana darurat tersebut karena khawatir terjadi sesuatu yang darurat, mungkin untuk dirinya kali saja. Apakah itu termasuk tidak percaya kepada janji Allah? Demikian satu pertanyaan. Jadi intinya dia punya tabungan ya, punya tabungan untuk untuk berjaga-jaga gitu ya, untuk berjaga-jaga. Kemudian dalam situasi berikutnya ada orang yang lebih membutuhkan ya, tapi dia tidak mau mengeluarkan. Baik, begini, boleh nggak menabung? Jawabannya menabung itu adalah boleh untuk satu kebutuhan. Ya, jadi dalam Islam menabung itu boleh, karena menabung itu kan berarti sedang menyimpan uang. Ya, menyimpan uang. Gitu.
menyimpan harta. Apapun, mau emas kah, mau rupiah, mau dolar gitu ya. Kalau tanpa tujuan nanti bisa masuk ke dalam hukum kanzul mal. Ya, menyimpan, menumpuk harta. Tetapi kalau kita nabung untuk satu tujuan, misalnya nabung untuk modal pernikahan, nabung untuk misalnya mau beli rumah, nabung misalnya untuk nyicil motor, mobil misalnya, nabung untuk bayar kos-kosan, bayar kontrakan dan seterusnya. Tabung dulu nanti untuk dikeluarkan di suatu hari nanti yang telah ditetapkan. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya untuk apa nabung? Kalau ditumpuk aja gitu, ditumpuk. Mungkin levelnya bukan kita sih ya. Kalau kita kan senantiasa ada kebutuhan. Ya Allah alam ya. Ada orang-orang yang memang, ada nggak sih orang yang nyimpen harta tapi nggak ada kebutuhan? Ada, Pak. Banyak. Punya harta yang sangat banyak begitu. Dan dia itu sebetulnya nggak membutuhkan apa-apa. Karena untuk pendidikan juga nggak seberapa, udah ada ya. Untuk makan apa lagi, tapi terus dia tambah lagi, tumpuk lagi, simpen lagi, ya itulah yang disebut dengan menumpuk harta itu. Nah, kalau konteksnya begitu berarti nggak boleh, tapi kalau memang kita simpan untuk satu kebutuhan maka itu dibolehkan. Kemudian pada situasi tertentu tadi ya, ternyata ada yang dibutuhkan, ya silakan nanti itu kembali kepada pertimbangan kasuistik ya. Saya tidak bisa hukumi secara general karena setiap kasus ya beda hukum. Misal apakah hal yang mendesak seperti apa misalnya, ya kan? Bisa berbeda. Terus kebutuhannya seperti apa? Contoh misalnya, kita nabung untuk bayar utang, tiba-tiba ada orang lain yang datang juga pinjam uang untuk bayar utang juga gitu. Kapan jatuh temponya kita? Bulan depan. Kapan dia akan kembalikan kalau dia meminjam? Tahun depan ya, itu nggak, jangan itu justru jangan, kita utamakan utang kita yang bulan depan jatuh tempo. Ya, bukan kita pelit karena kita punya, itu maksudnya. Beda misalnya kalau gini, untuk nabung apa? Nabung untuk menikah. Menikahnya kapan? Insya Allah setahun lagi lah gitu. Tiba-tiba yang datang pinjam uang misalnya, atau minta sedekah atau gimana lah, pinjam misalnya, akan dikembalikan 3 bulan lagi. Hanya untuk menambal modal usaha karena sedang membangun usaha karena dampak misalnya pandemi, dia modal usaha, dia akan mendapatkan uang dari warisan orang tuanya namun belum terjual gitu tanahnya, baru 3 bulan lagi. Kapan kembalinya Pak? 3 bulan lagi, ya udah kita kasih gitu kan, bisa kan? Itu pertimbangan teknis itu. Kenapa? Karena nikahnya saya setahun lagi kan. Sedangkan dia udah siap mengembalikan 3 bulan lagi, ya udah kasih gitu. Jadi kalau begitu sangat teknis, sangat kasuistik, nggak bisa dihukumi general. Seberapa penting uang yang kita pegang itu untuk kebutuhan apa gitu ya, untuk kebutuhan jangka pendek apa. Yang kedua adalah seberapa urgent orang yang minta bantuan kepada kita. Beda kalau uang itu untuk berjaga-jaga, nggak jelas sudah berjaga-jaga. Ya itu berarti uang uang dingin kalau gitu. Ya itu bisa diperbantukan ya. Kalau berjaga-jaga apa kan? Ya, berjaga-jaga. Sebisa mungkin uang kita itu produktif ya, diproduktifkan, diputarkan dalam perputaran jual beli segala macam. Jangan disimpan. Disimpan itu hanya untuk kebutuhan, ya, kebutuhan yang memang akan kita belanjakan. Misalnya saya mau ke luar negeri, bulan apa? Misalnya 3 bulan lagi nih mau ke luar negeri. Berapa sih tiket pesawat? Sekian. Nah, nabung dari sekarang gitu, nabung ya. Atau bahkan nabung dari setahun yang lalu, nabung terus, itu ada kebutuhan gitu, yang gitu ada kebutuhan, jadi boleh, silahkan saja. Wallahu ta'ala, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Ustadz, walau waktu kita sudah habis, mungkin mohon izin ada satu pertanyaan yang request secara khusus karena terkait dengan penjelasan Ustadz langsung, dari Ukhti Himmatun Nazifah.
yang beliau bertanya kurang lebih menabung dalam tempo 2 tahun untuk menikah. Apa lantas wajib dikeluarkan zakatnya, Ustaz? Oh, kalau udah memenuhi nisab, iya. Ya, jadi satu nisab, satu haul kan. Misalnya bulan pertama nabung, bulan kedua nabung terus, nabung, tapi belum nisab ya, belum dihitung. Ternyata dia baru mencapai nisab itu katakan saja di bulan ketiga. Nah, berarti sejak itu hitungan pertama atau hitungan bulan pertamanya itu. Nah, dari mulai nisab ya, dari bulan yang dia itu telah mencapai nisab, hitung setahun ke depan, 1 tahun komariah, haul lah, itulah keluarkan zakat. Ya, jadi setahun itu maksudnya dari mulai pertama kita mencapai nisab harta kita. Kalau waktu nabung pertama baru 5 juta, berarti kan belum masuk nisab misalnya, kan nggak, belum dihitung dari tanggal itu. Ya, nanti dari tanggal kita sudah masuk nisab. Baik, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Demikian paparan dari Ustadz kita, dari guru kita Ustadz Juwana Rian Trisna. Mohon izin Ustadz, ini pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan. Nanti bagian administrasi akan men-share ke Ustadz. Mungkin kesempatan yang akan datang bisa dibahas, walau mungkin tidak semua pertanyaan. Jazakumullah khairan katsira atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Ustadz, berikan kesehatan sehingga kita bisa banyak mendapatkan faedah dari Ustadz, dari ilmunya. Baik, sahabat semua, mari kita tutup majlis kita pada kesempatan pagi yang insya Allah diberkahi ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Ada kamu ya Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Mondok. Dah.